Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Permata Satriani dari 11 Bapak 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video subkonten part saya, yaitu Roma yang bagian dari Italia Tengah. Sebelum masuk ke Roma, saya akan menjelaskan sedikit tentang Italia Tengah. Italia Tengah adalah satu dari 5 wilayah statistik resmi di Italia yang digunakan oleh Institut Nasional Statistik atau ISTAT, sebuah wilayah NUTS tingkat pertama di Italia dan sebuah konstituensi parlemen Eropa. Italia Tengah ini memiliki luas wilayah sekitar 60.000 km persegi. Italia Tengah juga memiliki populasi sebanyak sekitar 3 juta jiwa. Italia Tengah ini juga mencakup beberapa provinsi atau daerah, yaitu Roma, Terni, Vibo Valentia, Benevento, dan masih banyak lagi. Roma adalah ibu kota Italia dan sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Terletak di bagian barat tengah negara, Roma berbatasan dengan wilayah Lazio. Roma memiliki luas wilayah sekitar 12.850 km persegi. Pada sensus 2021, populasi Roma diperkirakan mencapai 2,9 juta penduduk, menjadikannya salah satu kota terpadat di Uni Eropa. Roma dikenal dengan warisan arsitektur dan seni yang luar biasa, termasuk di bangunan bersejarah seperti Colosseum, Vatikan, dan Patung. Selain itu, kota ini juga terkenal dengan kuliner khas Italia, kehidupan malam yang dinamis, serta menjadi pusat mode dan perdagangan. Budaya di Roma. Pertama ada Festa dei Nontri. Festa dei Nontri diadakan setiap bulan Juli. Festival ini merayakan tradisi dan spiritualitas masyarakat Trastevere di Roma. Acara ini mencakup proses religius, pertunjukan musik, dan makanan khas dengan tujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya lokal. Budaya ini telah ada sejak abad ke-16, muncul sebagai perayaan untuk menghormati Santa Maria della Scala, pelindung masyarakat Trastevere. Yang kedua ada Carnevale di Roma. Carnevale di Roma diadakan menjelang Ash Wednesday. Festival ini terkenal dengan kostum berwarna-warni, parade, dan pertunjukan teater jalanan. Carnevale merayakan tradisi dan kreativitas, serta menarik pengunjung untuk menikmati suasana meriah dan budaya lokal yang kaya. Tradisi Karnival di Roma sudah ada sejak abad ke-16, ketika perayaan ini mulai berkembang dengan berbagai kostum dan acara meriah. Yang ketiga dan terakhir ini ada Natale di Roma. Natale di Roma ini ada selama bulan Desember. Roma merayakan Natal dengan mengadakan pasar, dekorasi, dan pertunjukan musik. Tradisi ini mencakup pemeran presepe, market kelahiran Yesus, dan berbagai acara budaya, bertujuan untuk memperkuat ikatan komunitas dan merayakan warisan religius kota. Natale di Roma sudah ada sejak awal kekristenan sekitar abad ke-4 dengan tradisi pembuatan prespe yang mulai muncul pada abad ke-13. Lanjut dengan destinasi wisata di Roma. Yang pertama ada Colosseum. Colosseum adalah salah satu ikon paling terkenal di Roma, dibangun pada tahun 70-80 Masehi. Struktur megah ini adalah arena kuno yang dapat menampung hingga 80.000 penonton, terkenal dengan pertunjukan gladiator. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai tingkat arena dan menikmati pemandangan luar biasa dari situs bersejarah ini. Harga tiketnya sekitar 18 euro untuk tiket dewasa dengan diskon untuk pelajar dan anak-anak. Tiket mencakup
akses ke Colosseum, Palatine Hill, dan Roman Forum. Disarankan untuk membeli tiket secara online untuk menghindari antrean. Untuk mencapai Colosseum, Anda bisa menggunakan transportasi umum seperti metro. Stasiun terdekat adalah Colosso di jalur B. Ada juga beberapa jalur bus seperti 75, 81, dan 175 yang berhenti dekat sana. Jika membawa kendaraan pribadi, di sana juga memiliki tempat parkir, tetapi seringkali terbatas. Lalu destinasi kedua ada Vatikan City. Vatikan City sebagai pusat spiritual Katolik. Vatikan City adalah rumah bagi berbagai situs bersejarah seperti Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina. Didirikan sebagai negara kota pada tahun 1929. Tempat ini menawarkan tur ke dalam keindahan arsitektur dan seni yang menakjubkan. Harga tiketnya sekitar 7 euro untuk tiket masuk ke Museum Vatikan dengan biaya tambahan tur untuk pemandu. Akses ke Basilika Santo Petrus itu gratis, tetapi ada biaya tambahan untuk naik ke kubah sekitar 10 euro. Untuk menuju Vatikan City, stasiun metro terdekat adalah Ottaviano di jalur A. Hanya beberapa menit dengan berjalan kaki dari area tersebut. Banyak jalur bus juga seperti 81 dan 492. Bus itu juga melayani kawasan ini. Jika Anda memilih menggunakan kendaraan pribadi, harap diperhatikan bahwa parkir di sekitar area Vatikan City ini sangat terbatas, jadi lebih baik menggunakan transportasi umum. Lalu yang ketiga dan terakhir ini ada Trevi Fountain. Trevi Fountain adalah air mancur Trevi yang selesai dibangun pada tahun 1762. Air mancur ini adalah salah satu air mancur paling indah di dunia. Terkenal dengan tradisi lempar koin, pengunjung datang untuk mengagumi arsitekturnya yang megah dan suasananya yang romantis. Akses ke air mancur ini gratis dan sangat disarankan untuk mengunjungi di malam hari ketika lampu menghiasi area sekitarnya. Untuk mencapai Trevi Fountain ini, Anda bisa naik metro dan turun di stasiun Barberini di jalur A, lalu berjalan sekitar 10 menit. Anda bisa melewati jalur bus juga dengan jalur bus 62 dan juga 95. Terminal ini juga berhenti tidak jauh dari sana. Jika Anda membawa mobil, parkir sangat terbatas, jadi sebaiknya disarankan untuk menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki dari lokasi terdekat. Lanjut ada kuliner di Roma. Yang pertama ada carbonara. Carbonara adalah hidangan pasta klasik dari Roma yang terbuat dari spaghetti, telur, keju pecorino, guanciale atau daging pipi babi, dan lada hitam. Hidangan ini terkenal dengan saus yang creamy dan kaya rasa. Biasanya pasta dimasak al dente dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya di wajan hingga sausnya mengikat dengan sempurna. Anda bisa hidangkan segera dengan taburan keju tambahan di atasnya. Lalu kuliner kedua ada cacio e pepe. Cacio e pepe adalah hidangan pasta sederhana yang lezat berasal dari Roma. Terbuat dari spaghetti atau tonarelli, keju pecorino, dan lada hitam. Meskipun terlihat sederhana, hidangan ini menunjukkan rasa keju dan lada yang sangat baik.
Lalu yang ketiga, yang terakhir ini adalah supli. Supli adalah camilan khas Roma yang terbuat dari nasi yang dimasak dengan saus tomat dan mozzarella. Lalu dibentuk menyerupai bulat lonjong, kemudian dilapisi tepung roti dan digoreng hingga kecoklatan. Supli biasanya disajikan sebagai makanan pembuka atau camilan saja. Sekian video Roma yang dapat saya tampilkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, and thank you for watching. Moved out to a new city, June is dawning down on me, and all that I can find, a sickly romance in the air, lovers stroll without a care inside. Ooh, this can't be right, 'cause the sun's engaged to the sky and my best friends found a new guy. I'm only getting older, I've never had a shoulder to cry on, someone to call mine. Everybody's falling in love,